Nah, di sini biasanya udah auto complete tuh. Nah, ini kan kita bisa pilih apa aja nih. Teknik elektronika, pengembangan perangkat lunak, teknik jaringan komputer, telekomunikasi, dan broadcasting dan perfilman. Halo, salam satu data. Malam ini Mimin akan membahas terkait pendaftaran PPG dalam jabatan tahun 2023. Nah, video ini Mimin bahas karena banyak pertanyaan dari teman-teman bagaimana untuk melakukan pengisian 2 poin penting terkait linearitas S1D4 dan bidang studi PPG ya. Jadi ini adalah 2 isian yang harus teman-teman isi ketika ingin mendaftar di PPG dalam jabatan tahun 2023. Dan ini masih banyak pertanyaan dari teman-teman bagaimana sih untuk melakukan pengisiannya gitu ya. Jadi malam ini Mimin akan membahas terkait itu. Sebelum Mimin bahas, bagi teman-teman yang baru menyaksikan channel ini ya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Salam Satu Data untuk informasi kepegawaian dan kependidikan yang update dan terpercaya tentunya. Nah, malam ini Mimin akan mencontohkan pengisian terkait linearitas dan bidang studi PPG. Sebelum teman-teman melakukan pengisian berkas PPG ini atau pengajuan berkas PPG, teman-teman wajib melakukan download yang namanya surat edaran terkait pendaftaran dan seleksi PPG ya. Kenapa? Karena di sini terdapat surat edaran yang berisi linearitas bidang studi PPG dalam jabatan tahun 2023 berdasarkan ijazah S1 atau D4. Jadi syaratnya bagi teman-teman yang ingin mengisi poin 2 ini, teman-teman itu ada baiknya atau wajib bahkan melakukan download ini ya, agar pengisiannya tidak salah dan agar berkasnya tidak ditolak oleh tim verifikasi nantinya. Jadi teman-teman silakan download ini. Bagi yang kebingungan wajib download, linknya ada di deskripsi channel ya. Mimin sampaikan di deskripsi video. Silakan teman-teman download dulu. Kemudian teman-teman sesuaikan dengan ijazah yang teman-teman miliki nantinya. Nah, di sini Mimin akan contohkan misalnya untuk teman-teman untuk pengisian ini, teman-teman silakan klik linear ijazah S1 atau D4-nya. Kemudian teman-teman klik lengkapi. Nah, setelah teman-teman klik lengkapi, nanti teman-teman akan menemukan beberapa kolom isian yang harus teman-teman isi di sini tentunya ya. Nah, di sini teman-teman tinggal sesuaikan dengan kondisi yang ada. Jadi teman-teman juga bisa menyiapkan ijazah S1 teman-teman untuk mengisi ini ya. Nah, Mimin akan jelaskan. Di sini kolom pertama adalah perguruan tinggi atau referensi dikti. Nah, referensi dikti ini diisi sesuai dengan nama kampus atau perguruan tinggi atau universitas tempat teman-teman mendapatkan ijazah S1-nya. Nah, ini ada 2 kasus. Misalnya nama kampus teman-teman itu sudah berubah, yang dulunya A sekarang sudah berubah. Nah, teman-teman bisa masukkan nama kampus yang sesuai dengan ijazah. Atau kalau memang namanya tidak muncul, teman-teman bisa menggunakan nama perubahan kampusnya yang saat ini atau universitas yang saat ini ya. Ini hanya bagi teman-teman yang nama kampusnya mungkin sudah berubah ketika terbit ijazah dan nama kampus yang saat ini. Tapi patokannya adalah teman-teman melakukan ini sesuai dengan ijazah diterbitkannya tahun ijazah teman-teman tentunya ya. Nah, di sini saya contohkan, misalnya saya dari Dharma Jaya. Ya, teman-teman silakan pilih nama kampus teman-teman. Kemudian di sini ada autocomplete ya, karena ini sudah dari dikti langsung, teman-teman akan menemukan nama-nama jurusan yang sudah terbaca di sini ya. Nah, di sini ya, ini adalah nama-nama jurusan yang ada di kampus saya. Nah, kemudian saya misalnya adalah seorang guru dari saya adalah seorang lulusan dari Teknik Informatika. Program studi lulusan ini adalah jurusan atau program studi yang saya ambil ketika S1 ya. Dan satu lagi, harus teman-teman pahami bahwa pengisian ini patokannya adalah ijazah S1 atau D4. Jadi walaupun teman-teman ada ijazah S2 atau S3, tetap saja yang menjadi dasar linearitas itu adalah ijazah S1 atau D4 ya. Jadi ini mengabaikan ijazah S2, S3 teman-teman. Jadi patokannya teman-teman menyesuaikan dengan ijazah S1 atau D4. Nah, kemudian teman-teman isi di sini tahun lulusnya, misalnya teman-teman isi tahun lulusnya. Kemudian untuk program studi lulusan atau Ref SE ini teman-teman bisa cari di sini ya. Nah, di sini teman-teman cari Ctrl F, teman-teman ketik saja Teknik Informatika. Nah, di sini ada pendidikan teknik informatika, ada teknik informatika ya. Nah, ini ada teknik informatika. Berarti teman-teman di sini bisa mengisi yang namanya program studi lulusannya adalah teknik informatika.
informatika ya. Ini teman-teman bisa pilih. Nah, ini sudah ya. Berarti teman-teman bisa isi ini. Perlu teman-teman pahami bahwa program studi RefSE ini bukan berarti bidang studi yang teman-teman ambil di PPG ya, karena ini ada di kolom berikutnya. Jadi ini hanya sesuai dengan referensi yang ada di tabel referensi SE ini, gitu ya. Jadi kemudian teman-teman klik simpan saja di sini. Nah, ini sudah muncul perubahan linearitas berhasil disimpan. Nah, kalau ini sudah teman-teman lakukan, langkah berikutnya adalah teman-teman mengisi yang namanya unggahan ijazah ya, lengkapi pindaian ijazah berkas Anda. Jadi ijazah S1 teman-teman yang sesuai dengan yang teman-teman isi, nama kampusnya, nama program studinya, itu teman-teman upload sebagai bukti bagi tim verifikator untuk melakukan verifikasi berkas pengajuan PPG teman-teman. Nah, kemudian berikutnya adalah teman-teman mengisi yang namanya bidang studi PPG. Nah, bidang studi PPG ini adalah nama bidang studi yang teman-teman akan ambil nantinya untuk mengikuti PPG. Nah, nama mapelnya lah istilahnya ya, atau bidang studi mapel yang teman-teman ambil untuk PPG itu apa gitu ya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, kalau saya milih teknik informatika itu bisa ke mana saja bidang studi yang linear saya ambil. Ya, ini informatika untuk jenjang SMP atau SMA. Kemudian kita cari lagi ya informatika. Nah, ini informatika ya, poin 33. Ini adalah untuk teknik elektronika. Jadi kolom program studi ini adalah ijazah-ijazah kita yang kita miliki, ijazah S1 kita, linear dengan mapel apa saja untuk program keahlian yang kita akan ambil untuk bidang studi PPG-nya. Berarti saya bisa mengambil informatika, kemudian bisa mengambil apa lagi? Teknik elektronika. Ini saya juga bisa ambil karena ijazah saya tercantum di sebelah kanan ini, program studi. Nah, ini berarti yang ini bisa ngambil ini, logikanya ya. Program studi yang di kolom ini bisa mengambil bidang studi yang ada di sini ya. Kemudian saya cari lagi, selain itu misalnya apa lagi? Saya carinya yang informatika ya, teknik informatika ya. Karena pendidikan teknik informatika sama informatika berbeda ya. Nah, kemudian saya bisa ngambil apa lagi? Saya bisa mengambil pengembangan perangkat lunak dan JIM ya. Jadi selain teknik elektronika, saya juga bisa mengambil pengembangan perangkat lunak dan JIM. Kemudian apa lagi yang bisa saya ambil? Nah, ini teman-teman sesuaikan. Nah, ini ya teknik informatika 1 ini saya bisa ngambil apalagi? Ini dia teknik jaringan komputer dan telekomunikasi atau guru TKJ ya. Nah, yang sebelumnya ini digabung di tahun kemarin 2022 itu kan TKI ya, teknik komputer dan informatika. Tapi ada penyesuaian di SE tahun 2023 ini dipisah gitu ya. Nah, selain itu apalagi ya teman-teman, silakan cari ya. Jadi bisa muncul, teman-teman sesuaikan. Misalnya teman-teman bisa ngambil apa lagi? Bisa ngambil broadcasting dan film ya. Teknik informatika kita lihat. Nah, ini masuk ya poin 28. Kita bisa ngambil broadcasting dan film. Nah, ini nanti berarti teman-teman di antara pilihan ini yang teman-teman bisa pilih banyak, teman-teman sesuaikan saat ini. Teman-teman itu misalnya di SMK ngajarnya apa? Misalnya saya guru produktif TKJ, berarti saya milihnya yang TKJ nantinya. Bidang studi PPG ini adalah bidang studi yang akan kita ikuti PPG-nya nanti apa. Jadi sertipnya guru apa? Ya sesuai dengan yang kita pilih nantinya gitu ya. Nah, di sini biasanya udah auto complete tuh. Nah, ini kan kita bisa pilih apa aja nih? Teknik elektronika, pengembangan perangkat lunak, teknik jaringan komputer, telekomunikasi dan broadcasting dan perfilman. Berarti ijazah saya teknik informatika, saya bisa milih di antara ini gitu ya. Nah, karena saya adalah guru TKJ, saya pilihnya adalah TKJ. Jadi nanti yang saya usulkan atau saya minta untuk ikut bidang studi PPG yang saya pilih itu adalah TJKT atau TKJ gitu ya. Jadi teman-teman, data bidang studi PPG ini adalah yang akan teman-teman ambil sesuai dengan saat ini kondisinya teman-teman ngajar di jurusan apa tentunya gitu ya. Ini bagi teman-teman yang memang produktif. Tapi kalau teman-teman itu mapelnya umum, ya teman-teman bisa pilih di mana aja sebenarnya ya. Karena kalau umum kan di semua jenjang biasanya ada, seperti matematika, bahasa Indonesia. Itu bisa lintas di mana saja, di SD, SMP, SMA, atau SMK bisa gitu ya. Jadi teman-teman nanti tinggal klik simpan. Nah, ini udah selesai. Jadi teman-teman memberikan bidang studi teman-teman itu adalah teknik informatika. Kemudian bidang studi PPG yang teman-teman pilih itu adalah
Teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Kalau teman-teman ngajar TKJ. Kalau teman-teman saat ini mengajarnya adalah RPL, teman-teman bisa ngambil RPL atau PLPG namanya sekarang ya. PPLG, kok PLPG, PPLG gitu ya. Atau teman-teman ngajarnya di teknik elektronika, teman-teman bisa pilih. Nah, ini adalah dasar bagi teman-teman untuk melakukan pengisian linearitas ijazah S1 dan bidang studi PPG yang akan teman-teman ambil. Jadi teman-teman silakan pahami dulu, download dulu di tabel SE linearitas ini agar teman-teman tidak salah dalam melakukan pengajuan berkas ya. Agar berkas teman-teman itu tidak ditolak. Dan pastikan teman-teman melengkapi berkas pendukungnya dengan detail ya, sesuai dengan syarat yang ditentukan. Nah, ini adalah proses untuk pengisian linearitas S1 atau D4 bagi teman-teman yang akan mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2023. Semoga informasi singkat ini bermanfaat. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan teman-teman komen di kolom komentar, akan kita bahas. Salam satu data.